Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dalam rangka menyambut bulan Ramadan, yaitu membersihkan hati dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Inilah tema yang saya diamanahi untuk saya berikan sebagai bekal bagi kita semua dalam menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita membersihkan hati sebelum datangnya bulan Ramadan. Tentunya membersihkan hati ya adalah ibadah yang sangat mulia ya. Sebelum saya jelaskan bahwasanya Ramadan ada keterkaitan dengan masalah membersihkan hati, saya perlu ingin sampaikan kepada para hadirin hadirat tentang keutamaan membersihkan hati ya, keutamaan membersihkan hati. Banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ya, agar kita merasa bahwasanya ibadah adalah ibadah yang sangat agung, karena banyak orang fokusnya kepada fisik, kepada casing, kepada penampilan luar, ya. Tapi kurang perhatikan masalah hati ya. Baik laki-laki apalagi ibu-ibu ya. Perhatian penampilan luar, masya Allah. Tapi hati terkadang kurang diperhatikan. Padahal kalau kita lihat dari dalil-dalil, bahwasanya perhatian Allah terhadap hati lebih daripada perhatian terhadap penampilan fisik. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian, kepada paras kalian, tapi yang Allah lihatlah hati kalian dan amal kalian. Di hati ini yang menjadi pusat penilaian utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha memperhatikan hatinya. Di antara amal ibadah yang teragung atau paling agung adalah bersihnya hati dari segala penyakit-penyakit hati. Ya. Tadi kita dengarkan adik kita Raka, hafizahullah, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya, dengan ayahnya yang mereka menyembah berhala-berhala, terjerumus dalam kesyirikan, mereka mengotori hati mereka dengan kesyirikan, dengan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir tadi yang dibaca oleh adik kita Raka, di mana Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan kelak. Jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat anak-anak dan harta. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan hati bersih dari segala bentuk penyakit, di antaranya penyakit kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam ya, agar diberikan hati yang bersih. Makanya kalau saya boleh katakan di antara keutamaan membersihkan hati adalah ini permohonan para nabi. Inilah permohonan para nabi. Tadi Nabi Ibrahim, tadi kita sebutkan doa Nabi Ibrahim. Di antaranya misalnya doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Yaitu bersihkan dadaku dari hal-hal yang membuat dadaku menjadi sempit. Ya. Di antara doa Nabi Musa, ya, Rabbi shrah li sadri. Ya. Doa Nabi Ibrahim tadi, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku pada hari
kebangkitan kelak, yaitu bersihkanlah hatiku ya Allah agar aku bertemu dengan Engkau dengan hati yang bersih. Di antaranya adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berdoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waslul sakhimata qalbi. Yang artinya ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku dari hati. Cabutlah, jadi penyakit hati itu bercokol dalam dada. Rasulullah berdoa kepada Allah, waslul sakhimata qalbi. Cabut itu semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam dadaku. Jadi menunjukkan mereka memohon agar hati mereka bisa bersih. Kemudian di antara keistimewaan bersihnya hati ya. Yang kedua, bahwasanya ini adalah ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Allah sebutkan dalam dua surat. Pertama dalam surat Al-A'raf, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Kami cabut dari dada-dada mereka penyakit ghil, penyakit hati. Demikian dalam surat Al-Hijr, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Jadilah mereka saling bersaudara berhadap-hadapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Allah menggambarkan bahwasanya di antara ciri-ciri penghuni surga, Allah cabut seluruh penyakit-penyakit dalam dada mereka. Sehingga akhirnya mereka jadilah apa? Jadilah mereka ikhwanan, saling bersaudara berhadapan dengan penuh semangat. Sebagaimana dua orang saling mencintai, saling bersahabat, berdiskusi, berbicara, saling berhadapan. Bukan berbicara sambil main HP, bukan berbicara sambil ngelirik kanan kiri, tidak. Saling berhadapan karena kerinduan. Kenapa? Hatinya bersih satu yang lainnya. Tidak ada kedengkolan, kejengkelan sedikit pun dalam hati mereka. Makanya, ya, tidak ada orang masuk surga hatinya enggak bersih, enggak mungkin. Karenanya ini diantara, kita lanjutkan, karena ini adalah ciri penghuni surga. Kenapa dijadikan ciri penghuni surga? Karena hati yang bersih adalah kebahagiaan. Karena hati yang bersih adalah kebahagiaan. Tidaklah kita ini sengsara, menderita, kecuali kalau ada penyakit dalam hati kita. Entah hasad, entah dongkol, entah jengkel, entah suudzon. Ini semua yang buat kita musuh kebahagiaan, penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya, di antara kebahagiaan yang diraih oleh para penghuni surga adalah mereka memiliki hati yang bersih. Mereka memiliki hati yang bersih. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan bersihnya hati ini adalah ciri-ciri para nabi. Bersihnya hati merupakan ciri-ciri para nabi ya. Ciri-ciri para nabi ya. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dalam surat Shafat ayat 83-84 kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna min syi'atihi la Ibrahim." Sungguhnya di antara yang mengikuti Nabi Nuh adalah Ibrahim. "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Nabi Ibrahim dia berdoa untuk diberikan hati yang bersih dan dia mendapatkan hati yang bersih. Kata Allah, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ketika Ibrahim bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Kita kalau mau cerita tentang kisah Nabi Ibrahim menakjubkan, hatinya bersih banget ya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh satu negeri, dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh satu negeri, semuanya kumpul ingin membakar dia dan membakar dia. Namun dia tidak benci sama sekali dan dia keluar tanpa berdoa, "Ya Allah hancurkan mereka, mereka telah..." Enggak, sama sekali enggak. Dia berkata, "Inni muhajiran ila Rabbi." Aku akan pergi menuju Rabbku. Sudah ditinggalkan mereka. Hati bersih. Ya. Hati bersih. Oleh karenanya Allah sebutkan Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Di antara sifat Ibrahim halim. Halim itu tidak cepat marah. Orang berbuat salah sama dia, dia sabar, dia sabar. Sampai kalau disebutkan dalam buku tafsir, di antara makna halim itu orang tidak cepat marah dan mudah maafkan.
Kalau ada orang yang mengganggu dia, menghina dia, hanya mengatakan hadakallah. Dia doakan, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Inilah Ibrahim alaihissalam. Ya. Diusir dari kotanya, dari Babilonia, kemudian pergi ke negeri Syam, dan dia tidak marah-marah. Ya. Dia sabar menghadapi itu semua. Karena hatinya bersih, tidak dendam. Bahkan dia berusaha mendoakan ayahnya, padahal ayahnya dalam kondisi musyrik, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dendam baginya, ya. Ya, tidak ada dendam baginya. Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika terjadi cekcok antara istrinya Sarah dan Hajar, Ibrahim juga tidak ngamuk-ngamuk kepada Sarah dan tidak ngamuk pada Hajar, sabar. Orangnya, hatinya bersih, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dada Nabi SAW lapang. Oleh karena kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabar dalam berdakwah, luar biasa ya. Nabi SAW. Bagaimana ketika Rasulullah SAW diusir oleh orang-orang Taif, dilemparin, kaki beliau sampai penuh dengan darah, diejek, dihinakan. Ketika beliau keluar dari kota Taif disambut dengan orang-orang gila dan anak-anak. Ini salah satu bentuk pengejekan terhadap Nabi SAW. Nabi keluar sambil berdarah. Kemudian datang malaikat gunung mengatakan, la in syi'ta, ya, kalau kau berkehendak ya Muhammad, la utbiqanna alaihimul akhsyabain, aku akan mengangkat dua gunung, aku timpakan kepada mereka. Malaikat gunung diutus oleh Allah untuk memenuhi permintaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, jangan, ya, sungguhnya inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sama sekali. Dan itu dikabulkan. Sebenarnya hati tidak jengkel, tidak dendam. Rasulullah SAW juga pernah bercerita tentang seorang nabi. Kata Nabi SAW, yahki nabiyan. Rasulullah menghikayatkan seorang nabi. Admahu qaumuhu, kaumnya membuat wajahnya berdarah. Wa huwa yamsahud dam, sang nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, Rabbi ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Sungguh bersih dada mereka. Kalau orang dizalimi biasanya kan jengkel, marah. Ini bukan cuma memaafkan, bahkan memberi uzur kepada mereka dan mohon ampunan buat mereka. Rabbi ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu, mereka melukaiku karena mereka tidak ngerti. Ya Allah, ampunilah mereka. Bagaimana bersih hati mereka. Lihatlah Nabi SAW ketika berdakwah dimusuhi oleh orang Quraisy, dimusuhi oleh orang-orang kerabatnya sendiri. Dan Rasulullah SAW tidak jengkel sama mereka, tidak. Rasulullah SAW bahkan sedih ketika mereka tidak beriman. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tahzan alaihim. Allah mengatakan, jangan kau terlalu bersedih dengan mereka, wahai Muhammad. Sampai Rasulullah SAW begitu sedih, seakan-akan Rasulullah SAW ingin bunuh diri karena saking sedihnya. Fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bisa jadi kau sangat berat kesedihan, wahai Rasulullah, tatkala mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, meskipun di orang-orang kafir, meskipun dia diejek, dihina, tapi dia sedih ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat para nabi. Demikian juga tentunya ini merupakan sifat orang-orang saleh, ya. Bersihnya hati merupakan sifat orang-orang saleh. Kita lihat bagaimana para ulama hati mereka ya sangat bersih, ya. Berkata Sufyan bin Dinar kepada Abu Bishr, salah seorang ulama salaf, Sufyan bin Dinar berkata, "Akhbirni an a'mali man kana qablana." Kabarkanlah kepadaku tentang amal orang-orang sebelum kita. Apa kata Abu Bishr? "Kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna katsiran." Mereka dahulu beramal biasa, beramal sedikit, tapi pahala mereka diganjari dengan ganjaran yang besar. Amal mereka sedikit, ganjarannya besar. Apalagi kalau amalannya banyak. Kalau Sufyan, walimadzaka, kok bisa amal sedikit tapi pahalanya besar? Kata Abu Bishr, li salamati sudurihim. Karena ya hati mereka yang bersih.
karena hati mereka yang bersih. Demikian juga Iyas bin Muawiyah ya, bin Qurrah an abihi, dia meriwayatkan dari ayahnya tentang sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ayahnya? Kana afdhalahum indahum al-madin, kana afdhaluhum indahum yakni al-madin aslamahum sadran wa aqallahum ghibatan. Orang yang paling mulia di antara mereka, di antara para sahabat, di antara orang-orang terdahulu adalah orang aslamahum sadran, yang paling bersih hatinya dan yang paling sedikit gibahnya ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya, bahwasanya bersihnya hati, orang yang bersih hatinya bersih, orang yang terbaik, mukmin yang terbaik yang bersih hatinya. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, ayu mu'min afdal? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal? Kata Nabi SAW, ya, mukmin yang paling afdal siapa? Kata Nabi SAW, kullu saduqil lisan makhmumil qalb. Itu setiap orang yang lisannya jujur dan hatinya disapu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sadiqul lisan arafnahu. Ya Rasulullah, muslim yang jujur kami ngerti maksudnya. Fama makhmumul qalb? Apa yang dimaksud dengan seorang muslim yang hatinya disapu? Makhmum artinya disapu. Rasulullah SAW mengatakan kullu taqiyyin, ya. Yaitu yang dimaksud adalah setiap hati yang bertakwa, yang tidak ada ghil, tidak ada dengki, wala hasad, wala baghi, tidak ada dengki, tidak hasad, tidak ada kejengkelan, hatinya bersih. Itu yang dimaksud dengan makhmumul qalb, dan ialah mukmin yang terbaik. Rasulullah SAW menggambarkan hati itu seperti suatu wadah yang sering kotor, yang harus disapu. Seperti rumah kalau namanya tiap hari ada debu yang masuk, ada kotoran yang masuk, harus disapu. Nah, orang yang mukmin yang terbaik selalu perhatian terhadap hatinya, dia bersihkan hatinya. Karena sumber-sumber hal-hal yang buat hati ini kotor banyak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, pergaulan, berinteraksi, itu bisa membuat hati kotor. Bisa hati kotor. Akhirnya kita terkena penyakit jengkel, terkena penyakit dengki, ternyata terkena penyakit dendam. Maka dia berusaha membersihkan hati. Terkena penyakit riya, terkena penyakit ujub, suka pamer, dan macam-macam. Merasa bangga, merasa tinggi, merendahkan orang lain. Penyakit hati banyak. Dan dia senantiasa berusaha memperhatikan apa? Hatinya. Oleh karenanya, ya, di antara ciri penghuni surga, ya, sebab utama masuk surga, hati yang bersih. Dalam satu hadis, suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Para sahabat lihat tiba-tiba ada seorang Ansari keluar sambil membawa sendalnya. Kemudian jenggotnya masih menetes air, mungkin dia habis berwudu. Orang ini penghuni surga. Orang biasa-biasa aja. Kemudian besoknya lagi Rasulullah SAW ngobrol dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul lagi seorang penghuni surga. Mereka tunggu, ternyata orang yang sama. Keesokan harinya 3 kali. Hadis hasan dalam Musnad Imam Ahmad. Hari ketiga datang Rasulullah berkata, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul seorang penghuni surga. Muncul lagi orang tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, dia ingin tahu orang ini apa. Apa sih? Maka dia pun datang ke orang tersebut, dia mengatakan, dia pura-pura, ya akhi, wahai saudaraku, saya punya masalah dengan orang tuaku dan saya ingin berjanji tidak tidur bersama dia, ingin tidur bersamamu. Akhirnya diizinkan. 3 hari, 3 malam, sahabat ini tidur bersama orang tadi. Dia ingin tahu sebenarnya amalannya apa. Ternyata tidak ada yang spesial. Dia lihat tidak ada yang spesial. Hari pertama lewat hari kedua. Cuma kalau dia ta'arruf fil lail, kalau dia terbangun di malam hari, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu amalannya. Setelah 3 hari, akhirnya dia mengaku, dia bilang, "Wahai fulan, tidak ada masalah antara saya dengan ayahku. Tetapi saya heran Rasulullah SAW 3 hari bilang kau penghuni surga. Amal apa yang kau lakukan?" Ya. Karena saya tidak melihat sesuatu yang spesial. Amal apa yang kau lakukan sehingga Nabi SAW menyebutkan engkau mau surga sampai 3 hari berturut-turut. Maka dia mengatakan, "Ma illa ma ra'aitahu. Ma indi amalun illa ma ra'aitahu." Tidak ada suatu amal kecuali yang kau lihat.
Akhirnya saya tidak melihat apa. Akhirnya sahabat tadi Abdullah bin Amr al-As pergi. Kemudian dia mengatakan, "Falamma wallaitu qala." Tatkala saya ingin pergi, dia mengatakan, dia sampaikan, "Tidak ada amalku kecuali yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah hasad kepada seorang pun dan aku tidak pernah dengki kepada seorang pun. Hanya saja hatiku bersih. Aku tidak pernah dengki kepada siapapun dan aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang pun. Aku tidak pernah hasad." Kata Abdullah bin Abdul Aziz, "Hadzal ladzi la nutiquhu." Ini yang kami tidak mampu, ini yang berat. Bersihnya hati ini yang berat. Oleh karena orang yang hatinya bersih mudah untuk masuk surga. Kemudian mungkin ciri terakhir yang kita sampaikan, keutamaan hati bersih, hidup bahagia. Hidup bahagia. Saya bilang tadi, sebab kita tidak bahagia adalah karena hati kita yang kotor. Dengki buat kita sengsara, dendam buat kita sengsara, hasad buat kita menderita, ya. Suudzon melulu buat kita pikiran enggak tenang, ya. Seperti itu, ya. Ini ya, penyakit-penyakit ini yang membuat kita sengsara. Nah, kalau penyakit tersebut bisa kita bersihkan, hati kita bersih, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Sesungguhnya masih banyak keutamaan-keutamaan hati. Ini sekedar sebagian yang ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian agar kita semangat untuk membersihkan hati kita. Taib, kaitannya dengan bulan Ramadan. Sudah? Kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ya, mengajari kita untuk membersihkan hati. Di antara efek dari Ramadan, pertama mengajarkan kita membersihkan hati dan efeknya hati kita akan bersih jika Ramadan kita puasa kita jalankan dengan baik. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid bin Abdullah bin Syikhir anil A'rabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari seorang Arab Badui dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Kemudian dia menyebutkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahris sabr wa thalathati ayyam." Ya. Min kulli syahrin yudhibna wahras sadri. Puasa di bulan yang penuh kesabaran, ya, mungkin di musim panas dan yang lainnya. Wal thalathati ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan, yudhibna wahras sadri, akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Wahras sadri dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Wahrah dari wahrah artinya du'aibah hamra, itu semacam cacing kecil yang ada di binatang kecil yang ada di tanah dan dia lengket. Dia lengket. Rasulullah mengibaratkan bahwasanya penyakit hati seperti binatang kecil yang lengket di tanah tersebut. Maka butuh untuk dilepas lengketannya, karena penyakit hati kalau sudah masuk dalam hati seorang, lengket dia. Kalau dendam dia lengket, kalau hasad dia lengket, harus dilepasin. Lengket. Caranya diantaranya adalah dengan berpuasa 3 hari tiap bulan. Puasa 3 hari tiap bulan dia. Maka ketika seorang berpuasa, dia berusaha meraih hal tersebut agar dia bisa bersih hatinya dan dia menghindarkan diri dari hal-hal yang buat dia bisa dongkol dalam merusak hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Sahih Bukhari, "Wa idza kana yaumu siyami ahadikum," jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, "fala yarfuth wala yafsuk wala yaskhab." Kalau kalian sedang berpuasa maka jangan teriak-teriak, jangan berkata-kata kotor, jangan maki-maki, wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Itu beradab ketika berpuasa. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada seorang yang mencacinya, au qatalahu, atau mengajak dia bertengkar, falyaqul inni mar'un shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Ini di antara sebab ketika sedang puasa kita menjaga adab agar hati kita tidak kotor. Kita bilang mohon maaf, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Oleh karena percuma kalau kita berpuasa kemudian hati kita kotor. Dendam, dongkol, jengkel, ya puasa kita bisa jadi enggak ada nilainya. Apalagi sudah masuk sedang bulan Ramadan kemudian masuk dalam medsos, bertengkar di dalam komentar-komentar, nyinyir-nyinyiran sedang bulan Ramadan karena masalah duniawi, karena masalah politik, nyinyiran, jengkel-jengkelan, hina-hinaan, gibah-menggibah, namimah dan macam-macam. Hati ini kotor dan puasa kita tidak ada faedahnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahr wa ta'ab. Dan betapa banyak orang salat malam
berjam-jam mungkin, dan dia tidak mendapatkan kecuali hanya begadang dan keletihan, hanya begadang dan keletihan. Ya. Karenanya seorang berusaha agar bisa menjalani ibadah bulan Ramadan dengan membersihkan hatinya. Semaksimal mungkin dia bersihkan hatinya. Sehingga dia ibadah dengan tentram, bisa baca Quran dengan tentram, bisa beraktivitas dengan tentram, terutama di bulan Ramadan. Betapa syariat ingin agar seorang hatinya bersih, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena kalau orang hatinya kotor, jengkel-jengkelan sama orang, dendam-dendaman sama orang, khawatir tidak diampuni dan khawatir pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat di atas kepalanya, artinya tidak naik. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalih yarfa'uh." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kepada Allah lah diangkat kata-kata yang baik dan amal saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amal saleh tidak terangkat, tidak diterima. Kata Nabi, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang amal saleh tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-akhwani mutasariman." 2 orang yang saling ngambek-ngambekan, saling diem-dieman, saling hajar-menghajar, saling boikot-memboikot, saling dongkol-dongkolan. Tidak diterima salatnya. Waliyadzubillah. Kalau salat tidak diterima, bisa jadi puasa tidak diterima. Salat lebih agung daripada puasa. Maka jangan sampai kita sambut bulan Ramadan dengan dongkol, jengkel. Ini saatnya kita sudah maafin lah. Ngapain ribut melulu mau bulan Ramadan? Khawatir ibadah kita tidak diterima. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Yuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil itsnain wal khamis." Sungguhnya pintu-pintu surga dibuka pintu surga setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dan Allah akan memberi bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis karena pintu-pintu surga dibuka kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali. Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha. Dikatakan tundalah pemberian ampunan kepada kedua orang ini. Tundalah pemberian ampunan kepada kedua orang ini. Tundalah pemberian ampunan kepada kedua orang ini sampai mereka damai. Subhanallah, sampai mereka damai. Maka pertengkaran, kedongkolan hati, jengkelan, sudahlah. Masa kita menyambut Ramadan dengan jengkel-jengkelan, marah-marahan ya. Ada orang sedikit tidak cocok dengan kita, kita jengkel, kita dendam, kita marah, tidak cocok dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, berbeda pendapat dengan tidak harus kita jadikan musuh. Bahkan kita bisa menasihati dengan cara yang baik, mau terima enggak terima bukan urusan kita, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha berdakwah dengan penuh rasa cinta kepada orang yang menyelisihinya. Ingin orang yang tersesat untuk dapat hidayah. Dan ini sifat para nabi ketika mereka berdakwah. Ketika mereka berdakwah bahkan kepada orang yang menyelisih, bahkan kepada orang yang mencaci maki, dia tetap sayang. Kenapa? Hatinya bersih. Hatinya bersih. Taib. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membersihkan hati? Ya. Cara membersihkan hati. Pertama, berdoa tentunya. Berdoa yang banyak. Doa-doa tersebut ya. Karena hati yang bersih itu adalah amalan andalan. Saya bacakan satu khabar riwayat dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Dukhila ala Abi Dujana radhiyallahu anhu wa huwa marid wa kana wajhuhu yatahallal." Ya. Orang-orang masuk menemui Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana terkenal yang seorang mujahid yang berperang dalam perang Uhud, yang dia mengikatkan kepalanya dengan isabah hamra, dengan menggunakan sorban berwarna merah. Dan orang bilang kalau dia sudah pakai sorban warna merah berarti dia akan bertempur sampai titik darah penghabisan.
Kemudian dalam sebuah riwayat dia pun berjalan dengan jalan sombong di hadapan musuh. Sampai Nabi mengatakan innaha lamisyatun tughdibullah atau yughdhibuhallah illa fi hadzal makan. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya cara jalan seperti inilah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala illa fi hadzal mautin, kecuali dalam kondisi peperangan buat jengkel musuh. Intinya Abu Dujana radhiyallahu anhu seorang mujahid yang sangat terkenal, ketika dia akan meninggal dunia, maka wa kana wajhuhu yatahallal, maka dia sakit, wajahnya berseri-seri. Faqila lahu ma liwajhika yatahallal, kenapa wajahmu berseri-seri? Faqala ma min amali syai'un awthaqu indi min isnatain. Tidak ada suatu amal yang paling aku harapkan bertemu dengan Allah kecuali dua amalan. Kuntu la atakallamu fi ma la ya'nini. Pertama, aku tidak pernah ngomong tentang perkara yang bukan urusanku, yang tidak ada manfaatnya untukku. Aku tidak pernah ngomong, dia diam. Manusia hobinya komentar sana, komentar sini, padahal bukan urusan dia, komentarnya pun tidak ada yang dengar. Tapi ngomong, hobi ngomong melulu, enggak mau mendengar. Kata dia pertama, kuntu la atakallam fi ma la ya'ni. Aku tidak pernah ngomong tentang perkara yang bukan urusanku. Wal ukhra fa kana qalbi lil muslimina saliman, dan hatiku bersih terhadap kaum muslimin. Aku tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, tidak pernah dongkol, tidak pernah dendam, tidak pernah suudzon. Hatiku bersih terhadap kaum muslimin. Jadi menganggap ini adalah amalan yang diandalkan. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan afdhalul a'mal, amalan yang paling baik, salamatu sadr minal syahna'i kullihi. Kata dia, amal yang terbaik, dan ini beliau sebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dalam Syarh Arba'in Nawawiyah, dia mengatakan amalan yang terbaik bersihnya hati dari segala bentuk kedongkolan dan kebencian. Amal yang terbaik. Bagaimana tidak terbaik? Seorang hatinya bersih, ciri penghuni surga dan macam-macam sebagaimana kita jelaskan. Taib, cara membersihkan hati pertama adalah berdoa, dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku. Anta khairu man zakka, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan hatiku. Anta waliyuha maulaha, engkau adalah pengurus hatiku, engkau yang mengatur hatiku, bersihkanlah hatiku. Di antara doa Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati manusia, bersihkan hatiku di atas agamamu. Hatiku ini berbolak-balik ya Allah, kadang dongkol, kadang riya, kadang ujub, kadang sombong, kadang merendahkan orang lain, kadang suudzon. Berbolak-balik, enggak pernah berhenti. Kokohkanlah di atas agamamu. Jadikanlah hatiku hati yang benar. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan menuju masjid, waj'al fi qalbi nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Cahaya yang menerangi hatiku, yang menghilangkan penyakit-penyakit hati. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hati dari hatiku. Kita doa benar-benar minta kepada Allah agar kita dibersihkan hati. Jadi doa ini yang paling pertama dan utama dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi sudah kita sebutkan banyak, ya, saya mau tulis banyak sekali. Misalnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Nanti bisa di googling, ya. Ya Allah, berikanlah ya takwa pada hatiku. Seperti juga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa. Di antara doanya misalnya tadi waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah dari dadaku penyakit-penyakit hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Saya harapkan ibu-ibu sekalian menghafal doa-doa ini dan dibacakan dalam sujud, ketika salat malam. Hati ini kita lemah. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Hati lemah.
Terkadang hati kita berkhianat tatkala kita menginginkannya. Betapa sering hati kita berkhianat. Kita sholat, kita ingin khusyuk nggak bisa. Kita sholat, kita ingin khusyuk, hati kita nggak bisa melayang kemana-mana, mikirkan macam-macam. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubika min qalbi la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Taib. Ini di antara doa-doa. Tapi sebab kedua agar hati kita bisa bersih, jangan suka dengar keburukan-keburukan orang lain. Kecuali ada perlunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang diperselisihkan, dihasankan oleh Syekh Ahmad Sakir dan didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, maknanya Rasulullah SAW bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi ahadan an ahadin syai'an. La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Ya. Aku tidak ingin salah seorang sahabatku menyampaikan kepadaku tentang berita orang lain, saya enggak suka. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Aku suka keluar bertemu dengan kalian, hatiku bersih. Jadi Rasulullah tidak ingin Rasulullah dengar cerita ini katanya si fulan gini, si fulan gini, si fulan. Rasulullah tidak ingin, dia ingin hatinya bersih. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendengar aib-aib orang, pasti kita punya hati berbeda terhadap orang tersebut. Artinya bukan tidak boleh sama sekali, boleh, tapi kalau ada benar-benar darurat baru kita dengar. Kalau enggak perlu. Hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi benci, menjadi sultan sama orang ketika kita mendengar orang mengungkap aib-aib orang lain. Seandainya kebaikan orang lain dibuka, mungkin hati kita bisa bersih. Mungkin datang teman kita, taruhlah si A ngomong tentang si B. Firanda si B itu begini. Saya dengar keburukan, hati saya jadi nggak enak sama dia. Kok kalau ketemu dia kayaknya orang ini nggak ada nilainya. Padahal orang ini tidak adil. Coba kalau dia ceritakan juga kebaikan orang ini, mungkin saya bilang ya biasa, manusia punya salah. Dia punya salah, saya juga punya salah. Akhirnya hati saya bisa lapang. Tapi ketika saya sering mendengar keburukan fulan, hati saya menjadi kotor. Ini susah kita membersihkan hati, sementara kita kerjaannya adalah mendengar aib-aib orang lain, ya. Oleh karena kalau ada orang datang kemudian bercerita tentang aib seorang, enggak usah dengar. Terutama ibu-ibu, ya. Terutama ibu enggak usah dengar. Orang pernah datang kepada saya, Ustaz, ini ada cerita Ustaz. Saya bilang, tentang apa? Tentang si fulan, masalah si fulan, si fulana. Saya bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Ini Ustaz dengar dulu Ustaz, ini versi saya enggak mau dengar, saya bilang. Saya enggak benar cukup. Saya enggak ada keperluan. Kecuali saya ditugaskan menasihati dia. Tapi kalau cuma dengar doang tanpa ada nasihat, buat apa? Bikin hati saya menjadi kotor. Saya bilang enggak perlu, saya enggak mau dengar. Saya enggak mau dengar versi siapapun. Dia bilang sama istri saya, saya juga, kata istri saya juga enggak, saya enggak mau dengar. Enggak usah dengar. Sudahlah, sudah urusan mereka sendiri. Ya. Kemudian di antara bersihnya hati adalah mengucapkan salam, menyebarkan salam. Terutama kepada orang yang hati kita ada masalah dengan dia. Dengannya, ya. Kita mungkin hasad sama orang, kirim salam sama dia. Kita mungkin jengkel, kirim salam sama dia. Dengan kirim salam tersebut akan menumbuhkan rasa cinta kasih. Sehingga kedongkolan itu bisa dicabut, bisa hilang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Wala tu'minu kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian tentang suatu perbuatan, jika kalian melakukannya kalian akan mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Salam ini, makanya kalau kita kirim salam si fulan, enggak apa-apa. Bu, tadi ibu fulan kirim salam sama anti. Masya Allah. Kita jadi bagaimana? Hati kita jadi bersih. Tadi kita dongkol sama dia jadi hilang. Dia kirim salam buat saya. Jadi hilang kedongkolan. Subhanallah. Kemudian tahabu, saling beri hadiah untuk agar saling mencintai. Ada orang mungkin jengkel sama kita kasih hadiah, akan hilang kejengkelannya. Dia hasad sama kita telepon gimana kabarnya, kita ketemu, kita hormati, Masya Allah engkau. Dia akan hilang. Manusia tuh hatinya tidak bisa dia paksa untuk dendam terus.
Kalau kita buat baik sama dia, sudah. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada orang, kau akan mengambil hatinya. Ini di antara sebab untuk menghilangkan kedongkolan di antara kaum muslimin, kita pun kedongkolan kita kirim salam kepada orang yang hati kita bermasalah dengan dia. Kemudian di antaranya jauhilah berburuk sangka. Ini juga yang buat hati kita kotor. Berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, hai orang beriman, jauhlah kalian dari kebanyakan berburuk sangka. Dosa berburuk sangka itu apa kata sebagian ulama? Berburuk sangka adalah suatu perbuatan yang kalaupun benar kamu pun salah, apalagi kamu salah. Kita buruk sangka, ada orang tidak ada apa-apa kita buruk sangka sama dia, enggak boleh. Kalaulah persangkaan kita itu pun benar, kita tidak haramkan berburuk sangka, apalagi kalau salah. Kita hanya boleh berburuk sangka kalau indikasinya banyak banget, indikator-indikator menunjukkan harus kita berburuk sangka, baru kita berburuk sangka. Tapi hukum asal, kita husnudzon kepada sama kaum muslimin. Husnudzon. Yang lebih pedih, lebih menderita ketika kita harus berburuk sangka kepada orang terdekat kita. Hubungan kita dengan dia tidak bisa menjadikan kita percaya kepada dia secara penuh, buat kita berburuk sangka. Tanpa alasan berburuk sangka, kita yang menderita. Bayangkan seorang suami yang senantiasa berburuk sangka kepada istrinya, dia menderita, padahal istrinya enggak ada apa-apa. Bayangkan seorang istri yang selalu berburuk sangka kepada suaminya, dia menderita. Ya kecuali ada hal yang buat harus berburuk sangka, oke lah. Kalau enggak ada, hanya menyiksa dan mengotori hati. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Waspadalah kalian dari berburuk sangka, dari persangkaan-persangkaan, karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa Nabi mengatakan persangkaan adalah perkataan yang paling dusta? Karena kalau dusta, kita tahu kita dusta. Kita tahu kita salah. Tapi kalau kita berzon, berprasangka, kita menyangka itu benar. Padahal dia dusta. Sehingga kedustaan tersebut kita sangka kebenaran. Maka Nabi mengatakan, fa inna dhanna akdzabul hadits. Persangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Janganlah kau berprasangka keburukan dari perkataan yang dikeluarkan oleh saudaramu. Jangan kau berprasangka buruk. Sementara kau masih bisa mentakwilnya, masih kau bisa tafsirkan kepada makna yang baik. Jangan ditafsirkan kepada makna yang buruk. Oh dia maksudnya ngomong begini, maksud dia adalah begini. Enggak perlu. Selama masih kita bawakan kepada tafsiran yang baik, sudah. Kita ngapain kita tafsirkan ke yang buruk. Selamat, hati kita bersih. Bersih. Ya. Kemudian di antaranya membuat hati kita mudah untuk bersih, ridha dengan pemberian Allah. Dengan pemberian Allah. Kata Nabi SAW, irda bima qasamahullahu lak, takun agnan nas. Ridhalah dengan pemberian Allah kepadamu, niscaya kau akan menjadi orang terkaya. Yang buat hati kita kotor, hasad, dengki, karena kita enggak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian ridha, karena kita enggak ridha, kita jadi tamak, jadi hasad sama orang, hati kita jadi penyakit. Di antara yang keenam, ridha dengan takdir Allah. Ini juga betapa hati kita ada pilu, sedih, macam-macam, jengkel karena kita enggak ridha. Kalau kita ridha, kita dah sudah ini yang terbaik. Allah memberikan keputusan ini adalah yang terbaik ya. Sehingga kita menjadi tentram hati kita. Di antaranya menjauhi sebab-sebab pertengkaran. Enggak usah lah. Kalau kita masuk grup, kita tahu ini pembahasan bisa bikin orang ribut, enggak usah dibahas. Kita tahu kalau komentar kita bikin dia sakit hati, tidak ada faedahnya, ngapain? Tidak usah. Hal yang menyebabkan pertengkaran kita jauhi. Kalau dalam satu grup ternyata orang bertengkar, keluar aja, ngapain? Ngapain kita kotori hati kita? Hidup kita cuma sekali, kita ingin bahagia. Kita di rumah saja, kita sudah baik di rumah, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak-anak, mau kita kotori hati kita, merusak kebahagiaan kita yang sengsara kita, ngapain? Ngapain ya ikhwan? Ngapain ya akhwat? Hidup cuma sebentar, sibukkan dengan bermanfaat, ya. Kalau kita sibuk dengan tidak bermanfaat, hati kita menjadi kotor, dengar macam-macam, dan sibuk dan jauhkan dari segala perkara yang bisa menimbulkan pertengkaran. Kalau kita ketemu dengan teman, kita tahu kita bahas politik, bisa bikin ribut, nggak usah bahas. Ngapain? Kamu pilih mana? Ribut, nggak usah ribut sama istri gara-gara politik, nggak usah ngapain? Kamu pilih-pilih aja, nggak usah bikin bahan peributan di antara. Tentang seorang bikin kita ada yang bela, ada yang nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Jauhi segala sebab-sebab yang bisa menimbulkan
pertengkaran. Makanya Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan mengambil setiap perkataan yang diucapkan seorang untuk dimasukkan ke benak orang yang membacanya, kemudian setan dikte. Maksudnya itu begini. Makanya ketika kita berbicara, Allah suruh pilih kata-kata yang baik. Wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan. Wahai hamba-hambaku, katakanlah pada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata yang terbaik bagi manusia. Sekarang kita zaman sekarang nyinyir melulu. Kita terjebak dengan pergulatan politik, dengan pergulatan nyinyir sana A, nyinyir B, nyinyir E, subhanallah. Diberi gelar-gelar yang buruk, sudahlah bulan Ramadan kita berhenti gitu dong. Jangan. Kalau menang terus menang cuma duniawi. Kita menang, kita sudah maki-maki dia sudah terhina, kita bangga menghinakan dia. Terus apa yang kau dapatkan dari itu? Apa derajatmu menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah ya, enggak usah. Taib, ini mungkin ya para Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan bekal bagi kita untuk bertemu bulan Ramadan. Bersihkanlah hati kita. Anda ingin bahagia, bersihkan hati. Jangan suka dendam, mudah maafkan orang salah, maafkan. Beri uzur. Ada orang maki-maki kita, sudah takdir Allah. Enggak usah terlalu kita pikirkan. Dia maki-maki kita, ya mungkin kita punya salah. Siapa? Kita ini enggak sempurna. Ngapain bela diri terus? Sudah. Ya. Jangan dendam, mudah maafkan. Jangan suudzon sama orang, jangan merendahkan orang lain. Ketahuilah bahwasanya hati yang bersih min afdhalil a'mal. Hati yang bersihlah amalan yang terbaik. Sebab masuk surga. Ciri-ciri para nabi, ciri-ciri orang saleh sebagaimana yang telah kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita bersih ya, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan, bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, jauh dari penyakit-penyakit hati yang mengganggu kekhusyuan kita. Dan demikian para ikhwan dan akhwat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang bersih sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan nyaman, dengan tentram, dengan khusyuk. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.